Dulu orang ini cuma karyawan biasa yang makan mie instan hampir tiap malam ya. Sekarang dia hidup dari impian yang dulu cuman berani dia tulis diam-diam. Jangan di skip. Namanya Joni teman-teman, umur 27 tahun. Waktu itu ya dia kerja di kantor kecil dengan gaji yang pas-pasan. Tiap malam dia pulang dengan kepala yang berat ya, bikin mie instan, makan sambil bengong. Bukan karena lapar aja, tapi karena lelah mikirin hidup yang kayaknya nggak berubah-berubah ya. Tiap hari tuh lewat poster motivasi di jalan tentang sukses, tentang mimpi, dreams, dan lain-lain. Tapi rasanya itu semua cuma cocok buat orang lain, bukan buat dia. Tapi satu malam, Joni iseng ambil buku catatan. Ya, di halaman belakang, dia tulis semua hal yang bahkan dia nggak pernah berani omongin ke siapapun. Dia nulis gini kira-kira teman-teman. Punya bisnis sendiri, kerja dari mana aja, punya waktu buat keluarga, punya penghasilan 20 juta sebulan. Yang pada saat itu penghasilan 20 juta menurut dia sangat gede banget gitu ya. Waktu nulis tangannya tuh gemetar teman-teman, karena rasanya terlalu jauh, terlalu tinggi. Tapi dia nulis juga, diam-diam. Setelah itu dia mulai ubah rutinitas kecilnya dia. Bangun lebih pagi, mulai olahraga pagi, dengerin podcast motivasi, belajar skill, ya. Dia juga baca buku positif. Dia belajar dan terus belajar terkait skill yang dia minatin ya, sepulang dia kerja dan tiap malam. Ya, dia beli courses, dia beli webinar dan lain-lain sambil dia nulis ulang impiannya hampir setiap hari, teman-teman. Bukan sulap, nggak instan. Memang dia kerja sangat keras. Tidurnya jadi berkurang, ya. Tambah effort yang dia lakukan, ya. Nggak instan, teman-teman. Berproses. Tapi teman-teman, 3 tahun kemudian, hasil berbicara. Mie instan diganti makan malam bareng istri di rumah yang dia lunasin sendiri. Dari hasil bisnis yang dulu cuma ada di catatan kecil itu, teman-teman. Joni sekarang hidup dari impian yang dulu cuman dia tulis diam-diam. Bukan karena dia lebih pintar teman-teman, tapi karena dia berani percaya saat nggak ada yang lain percaya. Nah teman-teman, hal ini jadi sebuah cerita ya. Jangan remehin tulisan lo teman-teman, karena bisa jadi itu bukan cuma kata-kata, tapi sinyal buat kita kirim ke Yang Maha Kuasa dan alarm buat diri lo sendiri. Cobain teman-teman. Siapa tahu cerita ini bisa jadi awal cerita lo juga. Ya. Sukses selalu.